Yang tadinya 2019 kita mendukung Pak Prabowo sebagai presiden, untuk 2024 ini kita coba mengalihkan ke Pak Ganjar Pranowo, paman Ganjar Pranowo gitu. Karena kita orang Banjar jadi kita paman. Prabowo kalah terus, gak peduli rakyat miskin. Ratusan relawan Prabowo PS19 Kalimantan banting setir dukung Ganjar Pranowo. Kaos dibuang, full dukungan ke Ganjar. Tahun yang lalu 2019 mendukung Bapak Prabowo. Sekarang kita bersama-sama untuk berpindah dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ratusan relawan pendukung Prabowo PS19 di Kalimantan Selatan kini berbalik badan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar di Pilpres 2024. Mereka bersatu dalam naungan relawan Ganjar Pranowo 2024 atau GP24. Meski sempat berupaya memenangkan Prabowo pada gelaran Pilpres 2019 lalu, para relawan kini menjatuhkan pilihan untuk mendukung Ganjar yang diusung PDIP. Dukungan untuk Ganjar diumumkan melalui deklarasi yang digelar di Cangkir Coffee Jalan Mahligai, Minggu 24 September. Para relawan berkumpul dan secara simbolis melepaskan kaos yang bergambar Prabowo dan kini mengenakan kaos bergambar Ganjar. Mereka berasal dari sejumlah daerah diantaranya Banjarbaru, Banjarmasin, Kampat, Martapura, Marabahan, dan Tanah Laut. Para relawan juga merupakan kumpulan dari berbagai elemen seperti alumni pesantren, relawan milenial, penghafal Al-Quran, dosen, relawan pemadam kebakaran, dan mahasiswa. Sejumlah tokoh di Kalimantan Selatan pun ikut serta dalam deklarasi tersebut. Mereka antara lain adalah Ketua DPD Kerukunan Masyarakat Kalimantan, Anang Mishra, ada juga tokoh agama Abdullah yang juga merupakan pembina desa Marabahan, serta Ferry Setiadi, ex-relawan PS19, ada juga Ketua Pemuda Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar. Kalimantan Selatan yang kaya akan batu bara, minyak, alam, dan gas tidak luput dari angka kemiskinan. Kata Anang, Kalimantan Selatan berpotensi pertambangannya itu sangat besar, tapi kemiskinan dan ketimpangan sosial masihlah tinggi. Selama Pilpres 2014-2019, kami selalu percayakan ke Prabowo. Kini kami optimistis bisa mengantarkan Ganjar meraup suara terbanyak di Kalsel. Beliau adalah sosok pimpinan yang diinginkan oleh masyarakat. Kami percaya dan yakin di bawah kepemimpinan Ganjar membawa perubahan bagi Indonesia dan khususnya Kalimantan Selatan. Nah, begini dong, bikin keputusan yang logis. Untuk apalagi mendukung sosok yang terbukti gagal 2 kali di pemilu. Apalagi ada isu HAM di masa lalu yang masih menempel ke orang yang bersangkutan. Prabowo adalah masa lalu, orangnya pun sudah tua. Harusnya dia relakan kepada yang lebih muda. Zaman semakin dinamis dan perubahan terjadi dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Orang seperti Prabowo tidak akan sanggup, biar Dilan saja, maksud saya Ganjar saja. Dan lagi, Prabowo itu semenjak lahir sudah kaya. Kalau dia ngomong tentang kemiskinan yang belum pernah ia lewati, tentu sangat wagu, alias nggak pantas karena kurang rasa penjiwaannya. Sebenarnya meskipun belum pernah kaya, asalkan punya empati yang tinggi pun bisa dong merasakan penderitaan rakyat dengan berbagai catatan. Tapi pada kenyataannya dia kan nggak pernah miskin sekalipun. Sejak lahir sudah hidup di tengah-tengah keluarga yang kaya dan orang besar di Indonesia. Ketika menikah pun ia mendapatkan anak orang nomor 1 di zaman Orde Baru. Tak ada orang yang berani menyentuh Prabowo. Ia pun menghabiskan banyak duit untuk iklan di TV yang membuatnya terkenal. Beda dengan Ganjar yang terkenal karena hasil kerjanya. Semoga saja dalam waktu dekat, orang-orang mulai sadar dengan permainan politik kelompok pendukung Prabowo, terutama masyarakat yang masih belum paham soal baliho Prabowo dan Jokowi. Itu cuma drama murahan untuk mengelabui sebagian pendukung Jokowi. Apalagi ada baliho besar Prabowo Gibran, yang mana Gibran mengaku tidak tahu dan tidak seizin dia. Mereka ini mainnya frontal dan ugal-ugalan. Kader partai lain dibajak seenaknya demi ambisi norak di luar batas. Ganjar punya track record, prestasi, dan visi yang jelas untuk Indonesia di masa depan. Sebelumnya dia pernah menjelaskan cara Indonesia menjadi negara maju di 2045. Salah satunya yaitu meningkatkan usia harapan hidup, peningkatan level pendidikan, dan peningkatan produktivitas masyarakat sehingga UMKM mencapai 5%, proporsi kewirausahaan mencapai 8%, dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDB mencapai 10%. Visi Prabowo, visinya cuma ada di baliho, prestasinya cuma beli peralatan militer bekas. Jualan foto bareng Jokowi dan Gibran, visinya tidak diekspos karena memang tidak ada.
Visinya cuma digembar-gemborkan oleh para pendukungnya dengan cara yang sangat norak. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ini kan 5 tahunan sekali dan turmoil ya benar bukan dinamik lagi, turmoil itu aja setiap 5 tahun gitu loh ya, nggak sedikit dinamikanya, lama-kelamaan juga udah kayak expose. Dan kalau untuk pribadi untuk soal mental dan lain-lain ya udah teruji. Iya udah Teruji. tinggal main aja kita Udah gitu. biasa aja gitu ya. tempur aja kita gitu. Viral jadi rebutan. Putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, kepandaiannya bikin netizen takjub. Denny Siregar puji habis-habisan. Ini dia calon pemimpin masa depan. Aku sih, yes. Kekuasaan cuman terminologi aja sih Mbak sebenarnya. Karena kan yang perlu kita sadari dari kata kekuasaan itu adalah bagaimana sesuatu kekuasaan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Let's focus on that aja gitu. Bagaimana hal itu bisa berpengaruh kepada orang banyak, karena di saat orang memegang kekuasaan paling tinggi, dia itu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Ya itu yang kita harus fokusin. Jangan yang lain-lain. Ya. Dan juga privilege untuk menuangkan pikiran, menuangkan apa yang kita punya untuk halayak banyak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari netralnews.com, putra bakal Capres Ganjar Pranowo, Muhammad Zainuddin Alam Ganjar, ramai diperbincangkan netizen hingga menjadi trending topik nomor 1 di aplikasi X pada Jumat 22 September 2023. Nama Alam Ganjar menjadi sorotan netizen usai tampil bersama orang tuanya, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh di acara Rosi yang disiarkan Kompas TV Kamis 21 September. Banyak netizen yang memuji ketenangan dan juga diksi yang digunakan Alam Ganjar saat menjawab pertanyaan dari Rosiana Silalahi yang memandu acara tersebut. Pun saat Alam Ganjar berbicara soal politik dan kekuasaan yang disampaikannya secara lugas dan logis, netizen menilai putra semata wayang Ganjar Pranowo itu merupakan calon pemimpin masa depan. Berikut beberapa komentar netizen yang memuji penampilan Alam Ganjar seperti terlihat dari Netral News di aplikasi X. Dari netizen @narkosun, wah keren ini jawaban dari Mas Zainuddin Alam Ganjar, putra Pak Ganjar Pranowo. Tenang, mirip ayahnya. Kemudian dari akun @pangdampamungkas, jawaban keren dan mendasar Alam Ganjar terkait kekuasaan. Memang benar kalau keluarga ini sudah cukup dan selesai dengan materi, sudah siap mengabdikan diri pada negeri. Kemudian dari akun @anakolong, kepada M. Zainuddin Alam Ganjar, saya ingin katakan, jawabanmu atas pertanyaan Mbak Rosiana Silalahi tak ndaki-ndaki. Saya pun melihat, mendengar dan merasakan perkataanmu yang sederhana itu seperti Sochin Dachi, kuda-kuda dalam karate, yang kokoh, membumi, tenang, penuh kekuatan dan mengakar. Selanjutnya dari akun @wantah, jawaban Alam Ganjar mengesankan ketika ditanya bapaknya jadi calon presiden itu good news atau bad news? It's news, jawab Alam. Diplomatis sekali Mas Alam Ganjar, good news dan bad news ada unsur sentimen. Kemudian dari @airin datang lagi, Dear Alam Ganjar, lu kudu tanggung jawab ya, lu makin bikin gue jatuh cinta sama lu. Hayati meleleh abang. Bahkan, pegiat media sosial Denny Siregar membuat postingan di akun Instagramnya. Ia menampilkan potongan video wawancara antara Rosi dengan Alam Ganjar sambil menuliskan caption, calon nih. Sebelumnya diberitakan Alam berbicara soal politik dan kekuasaan saat menjadi bintang tamu bersama orang tuanya, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh di acara Rosi yang disiarkan Kompas TV pada Kamis 21 September. Dalam acara tersebut, Rosiana Silalahi meminta tanggapan Alam Ganjar soal majunya sang ayah sebagai baca pres, merupakan berita baik atau berita buruk baginya. Kata Rosi, menjadi bakal calon presiden buat Alam itu good news atau bad news. Kemudian Alam menjawab, menilai keikutsertaan sang ayah di kontestasi Pilpres 2024 hanyalah sebuah berita. Ia tidak mengklasifikasikan hal tersebut ke dalam good news atau bad news. Karena menurutnya, baik buruknya berita tergantung pada cara pandangan masing-masing orang. Ia menyampaikan bahwa dalam berpolitik yang mesti dikedepankan adalah rasionalitas bukan sentimental. Kata Alam Ganjar,
It's a news aja sih, karena good or bad kan sentimen. Dalam berpolitik nggak boleh ada sentimen, semua harus rasional. Jadi aku nggak akan menaruh it's a good or bad news, it's just a news, kata Alam. Nah, selain mengenal sang ayah yang menjadi baca pres, mahasiswa jurusan Teknologi Industri Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu juga diminta pandangannya tentang kekuasaan. Alam mengatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang atau kelompok yang dapat digunakan untuk mempengaruhi banyak orang. Untuk itu, kata Alam, ketika seseorang diberikan kuasa, maka kekuasaan yang dimiliki hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan harus memberikan manfaat yang positif kepada banyak orang. Kekuasaan juga mempunyai hak istimewa, yaitu bisa mengimplementasikan gagasan dan idealisme untuk halayak ramai. Dunia politik yang diduduki sang ayah tidak membuatnya gentar, justru dia ikut belajar di sana. Negara yang demokratis membuat Alam harus memiliki sikap fleksibel menghadapi polemik di depan matanya. Agar tidak terjerumus dalam hal negatif yang mungkin sudah disiapkan orang-orang, Alam mengingatkan ibunya yang selalu mendampingi sang ayah untuk tidak menggunakan hati dan perasaan dalam menyikapi hal tersebut, melainkan kerasionalan pikir menjadi hal utama agar tidak jatuh pada caci maki, bully, dan sejenisnya. Ganjar, Atikoh, dan Alam, mereka adalah role model keluarga yang harmonis. Tidak semua memang bisa membentuk keluarga yang jauh dari masalah kehidupan. Dari mereka kita bisa belajar kalau sebuah kebahagiaan itu tidak perlu yang mahal, bahwa gaya hidup tinggi itu tidak membuat hidup ayem. Cukup apa adanya, bahagia dimanapun mereka berada, bersama siapapun. Ganjar, Atikoh, dan Alam tidak selalu bisa bersama. Yang terpenting, ketiganya ingat satu sama lain dan ekosistem untuk saling support itu menyertai mereka. Jadi, bagaimana menurut Anda?